Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang cara naik kendaraan umum di negara Jerman. Nah, berbicara masalah tentang kendaraan umum. Kendaraan umum itu adalah suatu hal yang sangat penting ketika kita ingin berliburan ke suatu tempat di negara orang, atau ingin berkunjung ke keluarga di negara orang, atau rekreasi dan lain sebagainya, wisata. Itu akan menjadi hal yang sangat sulit ketika kita tidak tahu bagaimana caranya kita mencapai suatu tempat, menuju suatu tempat. Contohnya di Jerman, kalian dari Berlin ingin pergi ke Dortmund, tapi kalian tidak tahu caranya bagaimana, cara naik kereta, cara naik bis dan lain sebagainya. Oke, nah melalui video ini aku akan ngejelasin ke kalian. Berhubung aku berada di Jerman, jadi aku bakal bahas cara naik kendaraan umum di Jerman. Nah, orang-orang di Jerman itu biasanya naik kendaraan umumnya melalui tram. Yang pertama mereka naik tram. Yang kedua mereka naik kereta. Yang ketiga, mereka naik bus atau bis. Keempat, taksi. Yang kelima, udah beres, cuma ada 4. Sorry. Cuma ada 4. Nah, dari semua 4 kendaraan umum ini, kalian wajib mengikuti aturan yang pemerintah Jerman sudah tetapkan. Yaitu artinya ketika kalian naik tram contohnya, kalian diwajibkan membeli tiket. Walaupun ada beberapa orang yang ketika naik tram atau kereta, bis lain sebagainya tidak menggunakan tiket. Tapi ketika kalian ketahuan bahwa kalian tidak membeli tiket, itu akan bermasalah sama kepolisian dan juga denda. Oke? Nah, kita lanjut saja ke video yang pertama yang menjelaskan cara naik tram di Jerman. Langsung saja. Ini. Seperti biasa teman-teman, jadi aku udah ada di luar. Kita bakal praktik cara naik tram supaya kalian tahu ketika kalian ada di negara orang, berkunjung atau liburan, pasti kalian kan mau pergi kemana-mana lagi gitu, ke suatu tempat, terus kalian nggak tahu cara naik kendaraan umum. Itu akan menjadi sebuah masalah di liburan kalian. Di sini ada satu nih tempat pemberhentian tram, dan satu lagi 2 di situ. Berhubung arah kita ke sana, jadi kita bakal naik yang di sebelah sini. Karena tram itu di negara orang kan jalannya di sebelah kanan, jadi arahnya ke sana. Oke, kita tunggu lampu merah dulu. Ini cuacanya hujan teman-teman. Aduh. Ini suasananya kayak gini kalau hujan, agak sepi. Pasti kalian heran kan, kenapa dari segitu banyaknya orang jarang ada yang pakai sepeda motor. Alasannya aku juga nggak tahu teman-teman. Jadi kebanyakan mobil sama sepeda di sini. Kita nyebrang. Oh, salah teman-teman. Ternyata salah. Kita ke sini. Nah, ini pemberhentiannya. Entschuldigung. Jadi hal yang harus diperhatikan yaitu denahnya.
Nah, ini jadwalnya. Jadi kalian harus bisa baca. Jadi dari yang N5 ini namanya Friedhofstrasse, Haltestelle-nya. Namanya, ini jalurnya. Hauptbahnhof, teater nyampe ke Hauptbahnhof lagi. Nah, ini Friedhofstrasse. Yang kesini kalau nyampe ke Hauptbahnhof lagi. Nah, ini jamnya. Jadi intinya ini jamnya, menitnya, ini detiknya. Ini Montag Freitag tuh harinya, Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu. Kalian harus bisa perhatikan dan harus bisa membaca jadwal keberangkatan tramnya. Oke? Terus tramnya itu sebentar lagi udah datang. Kita nanti masuk aja. Nah, tramnya udah datang teman-teman. Jadi kita masuk. Nah, ini dia mesinnya. Bentar. Mesinnya tuh kayak gini. Ini kalian harus bisa baca ininya. Aduh. Kiri ya. Sini ada yang Wochen Karta, artinya tuh mingguan. Ada yang bulanan. Ada yang 1 kali pemakaian, 1 jam. Jadi kita pakai yang 1 jam aja teman-teman. Cara masukinnya, kita pilih dulu yang ini contohnya. Kita pilih yang ini. Set. Bitte. Nah, di sini Bitte Valency. Jadi kita pilih yang ini. Price 180 kita masukin. Bentar. Nah, 50 lagi. Nah, ini tuh sudah terbayar. Tiket sudah terbayar, nanti muncul di sini. Oke. Ini tiketnya. Tapi jangan lupa buat Anwertung. Kayak sini. Berarti kita sudah bisa naik tanpa melanggar teman-teman. Jadi kalian sudah bisa nyampe tujuan. Kita tunggu aja. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah ini, yang kayak gini. Nanti tujuan kalian kemana, perhatikan di mana. Kita sudah berada di mana, perhatikan. Nah teman-teman, berhubung kita tujuannya adalah ke Bahnhof, jadi 1 kali lagi, nah 1 kali lagi pemberhentian, kita harus turun kayak gitu. Bentar lagi kita turun teman-teman. Oh iya, untuk tiket nih, ini bacaannya 60 menit gültig ab Anwertung. Jadi artinya ini kepake buat 1 jam. Ini kita udah sampai. Ayo kita turun. Tuh udah nyampe.
Nah, kita ada di Hauptbahnhof, teman-teman. Oke. Nah, itu dia cara naik tram di Jerman dengan aturan mainnya, dengan aturan yang sudah ditetapkan. Cara membeli tiketnya seperti itu, cara baca jadwalnya juga seperti itu. Kalau misalkan kalian masih bingung dengan cara membaca jadwalnya, kalian bisa searching dulu di Google Maps dari tempat tertentu menuju tempat tertentu. Pasti di situ juga ada petunjuknya, dari halte mana, dari pemberhentian mana ke mana, yang ada tanda bisnya itu loh. Seperti itu, pasti kalian juga tahu. Nah, yang harus diperhatikan dalam naik tram, seperti yang aku bilang, tiket. Kalau kita misalkan punya keberuntungan yang hebat gitu, yang gede, kemungkinan kita juga bisa naik tanpa tiket. Tapi itu sangat-sangat berbahaya sekali. Temanku pernah, dia naik tram tapi nggak beli tiket. Terus ada kontrol, dia kena bermasalah, dia dikenai denda 60 euro atau sekitar 1 juta. Seperti itu. Jadi lebih baik kita cari aman, kita beli tiket aja. Oke? Itu masalah naik tram. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang naik kereta. Bagaimana caranya naik kereta? Kita langsung saja ke videonya. Nah, teman-teman, sekarang aku bakal nunjukin caranya naik kereta. Kita sudah ada di depan stasiun keretanya, Dessau. Aku bakal nunjukin ke kalian cara beli tiket melalui mesinnya. Yo, itu mesinnya yang merah. Nah, mesinnya bentuknya kayak gini. Contohnya kita dari Dessau, dari stasiun ini kita klik ke ada Berlin, München, Hamburg, Rotterdam. Kalau misalkan tidak ada di sini, kalian bisa klik stasiun mana yang ingin kalian tuju. Oke, kita klik dulu Berlin sebagai contoh. Nah, start, Ziel, tujuan Dessau, Berlin. Oke. Kalau misalkan kalian salah nih, start enden, Ziel enden, dan seperti itulah. Kemudian kalau kalian mau ngegagalin, abbrechen dan lain sebagainya. Oke. Kemudian klik weiter. Aduh, dingin banget ini. Maaf nih, kameranya jadi agak grogi. Ini Fahrkarte, Einfahrkarte, Klasse 2, Verkehrsmittel. Nah, ini Fahrkarte-nya tuh satu kali atau hinjuruk atau bolak-balik gitu nantinya. Terus yang klase, ini ada klase 1, klase 2. Klase 2 aja biasanya, klase 1 sama aja sebenarnya. Verkehrsmittel. Nah, ini ada ICE, kereta cepat, kereta listrik atau apapun itu, atau yang biasa kayak gitu. Abbrechen, terus weiter. Nah, Datum, Uhrzeit, Halte Nah, kalau misalkan kalian berangkatnya sekarang, Abfahrt, ab sofort, heute misalkan jam berapa, ini klik aja yang mana, contohnya jam 1, terus Ankunft, klik Ankunft. Ini aja sebenarnya keberangkatannya yang penting. Terus weiter, Erwachsene. Nah, ini berapa orang? Ada yang 15 tahun, 4 tahun, Kleinkinder itu baby lah. Ini 0 sampai 5 tahun itu yang tahun.
sekarang 15 tahun ya, satu orang. Kemudian waiter lagi, Erwachsene, Kleine BC, itu yang punya kartu. Ini mah nanti lagi kita jelasinnya. Berarti Keine ya, Keine, waiter, einen Moment. Nah, ini normal price-nya. Pilih yang mana? Misalkan Black Price, Verfügbares Part Angebot. Nah, ada yang ini. Tuh, kita pilih lagi region plus tiket yang kayak gitu. Oke, curug. Nah, ini yang normalnya itu 30 euro. Berarti yang normalnya 30 euro. Berarti kita klik Kain City Mobil. Ini nggak usah, nggak penting. Waiter lagi. Tinggal becalen. Kalau becalen nanti di sini ada yang bisa pakai kartu di sini. Terus ada juga yang bar, langsung di sini koin. Barnya di sini. Di sini. Jadi intinya mah kayak gitulah, sebagian besarnya kayak gitu. Tinggal langsung becalen, bayar, nanti keluar tiketnya dari sini. Berhubung aku nggak mau kemana-mana, cuma mau ngejelasin doang, jadi udah sampai sini ya. Jadi abrehen. Oke. Udah, tinggalin aja. Jadi itulah sekilas tentang cara naik kendaraan umum di Jerman. Kembali lagi ke Kang Rian yang ada di kursi. Oke, terima kasih Kang Rian. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada RX Setiawan yang sudah menunjukkan video ya. Itu saya sendiri. Nah, di naik kereta ini juga yang harus diperhatikan selalu tiket. Karena tiket itu sangat penting dalam berkendara di kendaraan umum maksudku. Kalau ada kontrolo itu bisa lebih double. Bisa double nyampe 120 itunya, dendanya kalau kita nggak naik kereta. Kalau kita naik kereta tanpa tiket. Temanku pernah di Jerman ini ada berbagai macam kereta. Yang aku ketahui ya, yang pengalaman aku itu kereta biasa atau disebut RB dan lain sebagainya, dan juga kereta listrik ICE. Nah, ICE ini lebih mahal dan juga lebih ketat aturannya. Jadi kalau misalkan nggak beli tiket di ICE ini, pokoknya berbahaya aja. Bisa nyampe 120 dendanya itu. Maka itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk kalau misalkan kalian masih bingung, kalau contohnya kan tadi dari Dessau ke Berlin, apakah itu ada Umsteigen-nya? Artinya ada transitnya. Kita misalkan turun di kota Köthen atau harus ganti kereta atau enggaknya. Itu akan menjadi sangat sulit kalau kalian tidak bisa membaca yang seperti di tram tadi. Membaca jadwal keberangkatan dan rutenya secara manual. Itu akan menjadi sangat sulit. Jadi, aku saranin kalian ngedownload aplikasi yang namanya Deutsche Bahn. Atau aplikasinya seperti ini nih. Aplikasinya kayak gini teman-teman. Nah, kita lihat. Mana sih aplikasinya tuh deh. Nah, ini DB Navigator. Nanti ini kayak gini. Tapi kalian harus registrasi dulu. Bisa lah kalau registrasi mah. Nah, ini dari Dessau HBF ke Dortmund contohnya tadi. Kapan? Misalkan sekarang. Terus deparaturnya jam berapa? Kasih tahu. Masukin di situ misalkan searching. Nah, kita contohnya tadi ngambil yang ini.
Nah, ini apa namanya? Informasi untuk transit apa enggaknya. Misalkan kita tadi dari Dessau naiknya kunaon cenah. Kita naiknya dari RB 50 naik kereta yang jurusan Aschersleben. Aschersleben. Kita turun di kota Köthen, transit 5 kali. Oh, jangan lupa ini apa namanya? Nah, ini tuh namanya jalur 7. Di Köthen kita tiba di Köthen ada di jalur 2. Terus kita punya waktu 5 menit buat transit. Terus kita lanjut naik di jalur 5, naik IC 2442 Koblenz HBF. Terus kita turun di Hannover di jalur 11. Transit lagi 8 menit, nyari ke jalur 12. Naik ICE Düsseldorf HBF. Oke. Kemudian kita tiba di Dortmund. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi intinya mah aplikasi ini teh penting lah buat perjalanan-perjalanan kalian. Ya, yang kayak gini. Nanti di situ kalian bisa bisa mencari informasi apakah kalian harus transit atau enggak. Itu aplikasi kereta yang ada di Jerman. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Tapi aplikasi ini memerlukan internet. Internet kalian bisa cari di semua stasiun kereta api. Jadi wifi-nya gitu. Kalian bisa pakai internet itu. Terus kalian screenshot kalau misalkan kalian di perjalanan tidak punya internet. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah bus. Untuk contoh cara naik bis atau bus, kita langsung saja ke videonya. Aku lupa kalau misal naik bus, aku nggak bikin video naik bus karena menurutku itu mudah. Kalian pasti juga bisa melakukannya. Caranya yaitu kayak tadi, kayak tram, kalian cari jadwalnya, stasiunnya di mana, haltenya di mana, pemberhentiannya di mana. Kalau misalkan bisnya datang, kalian masuk dari pintu supirnya, bukan pintu depan. Ke sana nanti dibukain sama supirnya. Kalian naik ke bus. Di situ kalian beli tiketnya pada supirnya, ke supirnya. Kalian sebutin. Misalkan I wanna going to Berlin, misalkan gitu. Ich möchte dann nach Berlin fahren. Oke. Nanti si supirnya itu ngasih tiket ke kita dan nyebutin harganya. Tolong misalkan 10 euro, 10 euro bitte, 30 euro bitte. Kalian ini beriin uang kalian, terus kalian dapat tiket dan langsung duduk. Seperti itu. Mudah kan? Makanya aku nggak bikin videonya karena itu sangat sederhana dan simple dalam naik bis. Oke, kemudian yang keempat, orang-orang Jerman taksi. Yang keempat, orang-orang Jerman suka naik taksi. Kalau misalkan kepepet, contohnya di tengah malam jam 10 mungkin, itu kan bis itu udah nggak aktif di malam hari itu. Terus kemungkinan besar lah taksi yang kalian ambil. Kalau misalkan kalian ada di kebun, ada di hutan gitu, taksi. Nah, cara naik taksi itu, aku pengalaman sama kayak naik bis. Misalkan mau ke tempat ini, ya udah masuk aja. Tapi per kilometer sih sama kayak yang di Indonesia, sama. Jadi simple lah naik taksi. Asal kita bisa bahasanya. Aku mau ke sana. Kira-kira berapa? Kira-kira kita bisa nanya dulu.
Sekalian segini persetujuan dulu nih, baru kita bisa naik. Jadi seperti itu. Nah, itu dia teman-teman, cara naik kendaraan umum di negara Jerman. Jadi intinya mah ketika kita naik kendaraan umum, perhatikan aturan yang sudah ditetapkan, tetap di posisi aman, dan jangan bertingkah, beli tiket yang benar supaya kita nggak kena denda. Terus apalagi ya nasihatku? Ya pokoknya mah kalau misalkan masih ada pertanyaan tentang video ini, cantumin aja di komentar. Oke, atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tahu tentang Jerman itu, pokoknya cantumin di komentar, oke? Dan aku harap semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke Jerman, buat kalian yang mau berliburan ke Jerman atau di negara asing manapun. Pasti video tentang kendaraan umum ini tidak jauh beda dengan di negara-negara lain. Ya, semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, tolong didukung channelnya, di subscribe, like, dan bagikan. Seperti itulah pokoknya. Pokoknya kalau bermanfaat, yang di subscribe, yang di like. Kalau enggak, ya mohon support, oke? Oke, terima kasih. Terima kasih. Itu saja yang bisa aku jelasin ke kalian. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tschüss.